Selamat malam pemirsa GPIB yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini sebelum kita beristirahat, saya Pendeta Francine Ihalo Hukom, Pendeta Emeritus yang berdomisili di Jemaat Bukit Sentul, ingin mengajak pemirsa untuk kita beribadah sejenak, memuliakan Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, yang telah memelihara hidup kami semua, sejak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, dan hari yang semakin larut malam. Bersama dengan sahabat GPIB, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Engkau yang berkenan menyertai kami dalam aktivitas hidup kami sepanjang hari ini. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kami bersyukur karena di malam ini kami boleh berkumpul. Sebelum kami beristirahat, kami ingin bersekutu, memuji, mengagungkan nama Tuhan, secara khusus mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah pengertian kami, agar firman malam ini dan ibadah malam ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita malam ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua, pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita berada di saat di mana besok kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sungguh sebagai suatu bangsa yang merdeka, kita pasti semua bangga karena kemerdekaan itu adalah suatu anugerah Tuhan yang membuat kita semua dapat hidup, menikmati hak kehidupannya dengan baik, dengan sukacita, tanpa ada suatu tekanan, suatu penjajahan dari bangsa lain. 78 tahun adalah suatu usia kemerdekaan yang cukup panjang. Dan dalam perjalanan hidup kita berbangsa dan bernegara, masing-masing kita
memiliki kepercayaan kepada Tuhan, pencipta alam semesta raya. Karena itu jemaat menghayati akan kemerdekaan Indonesia, maka kita diajak oleh Rasul Paulus untuk melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi juga adalah mereka yang telah dimerdekakan dari kehidupan yang lama di dalam dosa. Dan mereka telah hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus. Karena itu Paulus mau mengingatkan, kalau hidup di dalam suatu kemerdekaan, maka sifat yang egoisme, sifat itu harus dihilangkan. Karena itu adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Dan kalau sifat yang mementingkan diri sendiri ada di tengah-tengah hidup kita sebagai orang yang telah merdeka, maka itu berarti kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain secara baik. Kita kalau hidup secara egoisme, maka kita bisa terpecah belah. Kita tidak bisa untuk saling menghargai. Karena kita hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Dan apakah Indonesia dalam 78 tahun sudah betul-betul hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling merasakan penderitaan orang lain, tidak menimbulkan perbedaan secara tajam di antara satu dengan yang lain? Dan karena itu dalam pembacaan kita malam ini, Paulus mengajak kita untuk melihat pada Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan sebagai Tuhan kita yang hidup. Karena di dalam pembacaan kita dikatakan di sana bahwa Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya. Kata merendahkan diri adalah hidup di dalam rendah hati, hidup dalam ketaatan. Bahkan dikatakan di dalam pembacaan ini, ketaatannya sampai mati. Artinya, dia melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh dalam ketulusan. Karena ia menghendaki manusia yang terkungkung dalam dosa. Manusia yang mengalami penderitaan akibat dosa. Harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Karena itu Yesus telah taat dalam kerendahan hatinya sampai mati. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tahu kalau orang mati tersalib adalah seorang hukuman. Sementara Yesus tidak berbuat dosa. Yesus bukan seorang pendosa. Tapi dia rela. Bahkan di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ia taat sampai mati di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa ia ingin merendah sampai ia rela untuk dikatakan sebagai seorang yang harus terhukum mati, sebagai seorang pemberontak. Tetapi ketaatan Kristus telah membuat Allah mengangkat dia. Ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jemaat, kita belajar dari Kristus yang taat, yang tidak egois, yang tidak hidup untuk kepentingan dirinya. Dia adalah Allah, tapi dia tidak menganggap kealahannya
untuk membuat dia lupa kepada manusia yang ia ciptakan, tapi justru ia mau turun menjadi sama dengan manusia sekalipun ia tidak berbuat dosa. Dia bahkan menjadi seorang hamba, dan kematiannya sampai di kayu salib berbicara tentang bagaimana dia rela mengorbankan seluruh kehidupannya demi untuk keselamatan manusia. Dan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Nama yang dimaksudkan di sana adalah Kurios, Tuhan. Sehingga segala makhluk harus menyebut nama Yesus Kristus, nama Tuhan, di dalam seluruh kehidupan mereka. Sebab dialah yang ditinggikan, dialah yang diagungkan, dialah yang dimuliakan, dan segala lutut akan bertelut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Jemaat, karena itu kita belajar dari sebuah ketaatan. Di tengah-tengah negara yang telah merdeka ini, kita belajar sebuah ketaatan, kerendahan hati, hidup yang tidak egois, hidup yang selalu membuka diri untuk membawa damai, membawa sukacita, membawa kasih kepada semua orang. Sehingga kemerdekaan itu, nilai kemerdekaan itu menjadi bagian yang membuat hidup kita sebagai rakyat, sebagai bangsa yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus harus menjadi terang bagi orang lain, menjadi contoh yang baik. Sehingga anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang lewat keteladanan hidup yang taat, yang rendah hati, yang rela berkorban di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami yang besok berusia 78 tahun. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati rakyat dan bangsa Indonesia, karena kami hidup di bumi yang Tuhan berkati dengan subur-suburan alam semestanya. Engkau yang memberikan kami hidup dari kekayaan alam ini, baik yang tumbuh-tumbuhan, baik pohon-pohon, baik lautan yang memberikan penghasilan, hutan yang memberikan penghasilan, bahkan tanah yang memberikan penghasilan. Tuhan, berkati kami, bangsa Indonesia yang hidup dalam kemerdekaan 78 tahun, supaya kami menghargai kemerdekaan itu, menghargai alam ciptaan Tuhan, untuk tidak bertindak egois, sehingga dapat membuat alam ini menjadi rusak, yang membawa dampak penderitaan dalam hidup manusia. Tuhan berkati presiden dan wakil presiden. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, para menteri, para aparat pemerintahan, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga TNI, Polri. Tuhan berkati di dalam mengamankan situasi negara dan bangsa ini. Apalagi ketika kami akan memasuki Pilkada 2024. Kami menyerahkan seluruh kehidupan negara dan bangsa ini dalam usia 78 tahun. Biarlah Tuhan selalu hadir, memimpin, memberkatinya, sehingga menjadi bangsa yang tetap hidup di dalam damai dan kasih di antara satu sama lain. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami menyerahkan hidup kami malam ini, istirahat kami ke dalam tangan kasih Bapa.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati sahabat GPIB, memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia, memberkati gereja GPIB, Majelis Sinode, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Setiap 5 tahun, GPIB menyelenggarakan konferensi sinodal Germasa dalam rangka memberikan wawasan dan semangat bersama untuk mengimplementasikan KUPPG fungsi utama kesaksian. Tahun ini, Majelis Sinode GPIB menetapkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferdal Germasa, sekaligus akan menetapkan di bulan Agustus sebagai bulan Germasa GPIB. Konferdal Germasa yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 akan diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu GPIB Immanuel, dan Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang. Tentu kita semua meyakini bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Mari hadirilah dan sukseskan Konferdal Germasa untuk mewujudkan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini.